Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan masih bersama Pak Sultan dan juga Pak M. Kodari dari Indobarometer. Pak M. Kodari, Anda menyatakan bahwa tadi sistem pemilu yang kemudian banyak dikritisi oleh para politisi yang gagal melenggang ke Senayan, Anda bilang bahwa itu memang sudah ideal begitu ya? Iya. Kalau Pak Sultan saya lihat tidak mengkritik sistem ini ya, artinya beliau tetap setuju dengan sistem proporsional terbuka murni. Yang beliau kritik itu adalah ekses-eksesnya, kecurangan-kecurangannya. Yang timbul dari yang namanya kecurangan ini bisa berlaku dalam sistem apapun juga gitu, dalam sistem proporsional tertutup juga bisa berlaku begitu. Cuman ya saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perjalanan menjadi sistem proporsional terbuka ini adalah suatu pilihan setelah mengalami periode-periode sebelumnya begitu. Tidak ada sistem yang sempurna 100%. Pasti setiap sistem ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, memang menurut saya kuncinya ada pada faktor penegakan hukum begitu. Dan pengawasan ya. Dan pengawasan tidak bisa juga kemudian partai politik kemudian mengatakan ya beberapa politisi termasuk yang senior mengatakan ini sistem nggak bisa begini. Kita ingin dikembalikan supaya sistem proporsional tertutup saja begitu. Lah kembali ke zaman Orde Baru dong. Iya kan begitu. Ya, jadi pengawasannya tapi memang persoalan kita setahun 2 tahun ini adalah persoalan hukum. Hampir di semua lini. Tidak hanya pada persoalan pemilu, pada persoalan ekonomi, pada persoalan yang lain-lain pun ada persoalan hukum. Gitu. Pak Kodari, ini kan memang sistemnya menciptakan adanya persaingan di dalam internal partai begitu ya. Tapi kalau Anda lihat sebetulnya ini kan 50% ternyata wajah baru yang melenggang ke Senayan. Apakah memang masyarakat sekarang menurut amatan Anda lebih suka sosok-sosok baru ketimbang orang-orang lama, orang-orang incumbent begitu? Ya, siapapun itu. Tidak bisa digeneralisir ya. Intinya masyarakat itu akan memberikan penilaian. Kalau mereka kecewa, mereka cenderung kepada calon yang lain. Kalau mereka puas, mereka tetap pada calon yang sama. Jadi kalau angkanya betul 50-50 menurut saya harus kita tunggu ya, hitungan pasti dari KPU ya. Kalaupun misalnya banyak, kalau saya lebih melihat fenomenanya sekarang ini bukan soal wajah lama, wajah baru. Ini memang persoalan bagaimana faktor interaksi dengan di bawah itu menjadi lebih menentukan. Dalam kasus Pak Soehardi, Ketua Umum Gerindra misalnya, kita tahu beliau sebagai Ketua Umum memiliki kekuasaan, tapi di sisi yang lain beliau juga disibukkan dengan aktivitas dan kegiatan, sehingga akhirnya kalah dengan anak muda yang notabene adalah calon baru yang didapil beliau yang sama-sama dari Gerindra, tapi kita tahu anak muda itu pasti dia interaksinya dan alat sosialisasinya luar biasa, lebih kreatif begitu ya? Ya karena memang beliau juga yang terpilih itu anak muda itu kan anaknya mantan Kasat Panglima TNI itu Joko Santoso. Jadi itu juga bukan anak muda biasa, anak muda yang punya logistik dan mungkin juga dibekali juga dengan strategi perang oleh bapaknya. Baik. Pak Kodari, ini saya juga tertarik data dari Indobarometer sempat melakukan survei di beberapa waktu lalu. Apakah alasan pemilih kemudian memilih parpol? Nomor pertama adalah dekat atau perhatian dengan rakyat. Ini gimana nih komentar dari betul, Pak Sultan? Betul. Saya tambahkan sedikit ya. Survei itu menanyakan alasan memilih partai politik. Tapi sebetulnya dari survei itu juga bisa kita lihat bahwa memang variabel yang sekarang ini menjadi kerinduan masyarakat itu adalah dekat dengan rakyat. Nah, dekat dengan rakyat itu artinya turun ke bawah, turun ke lapangan. Kalau kasus Pak Sultan itu kan yang beliau persoalkan bukan beliau tidak turun, bukan beliau tidak dekat dengan rakyat. Beliau merasa turun ke bawah, dapat suara banyak, tapi suaranya digergaji kan begitu. Itu betul. Itu dia. Itu yang gergajinya Pak ini Sultan, yang jadi soal. sebetulnya di luar dari digergaji atau tidak, sebetulnya seberapa jauh Anda kemudian turun ke konstituen, turun saya kasih ke contoh, saya kasih contoh. Tadi kan orang sibuk di Jakarta ketika mulai pemilu, sebelum pemilu saya sudah sering turun ke lapangan. Sudah saya, apalagi saya banyak diisukan yang aneh-aneh negatif. Berarti saya pikir termasuk yang money politik itu ya. Makanya termasuk itu. Makanya saya mau jelaskan kepada rakyat, saya ini pingin menjadi politisi yang bersih, jadi politisi yang baik. Ini keinginan saya. Saya tunjukkan, saya jelaskan semua dan diterima dan hasilnya juga bagus. Kan begitu ya. Saya kasih contoh. Ada satu tempat di Pulau Merbau namanya 4 jam dari kota Medan. Nggak ada di sana anggota DPR yang datang. Mereka tahu saya, mereka undang saya ke sana. 600 kakak. Berangkatlah saya ke sana 4 jam. Dialog saya di sana, ya. Mereka bilang semua akan dukung Pak Sultan. Tapi pada harinya koordinator kita yang di sana, Bang, kita hanya dapat 140 kakak. Yang lebihnya apa? Besok paginya ada serangan fajar dari partai lain yang nggak ada calegnya ke sana, tapi timnya
kasih merah katanya. Jadi mereka yang 140 minta saya, kami dapat apa katanya? Saya bilang lebih bagus nggak usah kepilih aku kalau gara-gara itu. Ternyata jadi, orang itu juga itu faktor kan, itu money politik, nggak boleh, haram menurut saya. Jadi saya bilang nggak usah pilih saya kalau dengan itu, tapi bertahan 140 kakak milih saya, itu murni. Tapi yang lain kan main itu. Baik. Nah itu saya lakukan dan bisa Anda nanti bisa lihat nanti rekodnya bagaimana. Baik Pak Sultan dan juga Pak Kudori, kita harus jeda sebentar, kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini.